Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian, cerita pengalaman horor. Kisah nyata yang dialami oleh Sigit saat berada di sekolahannya. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Panggil saja namaku Sigit. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2002. Aku adalah siswa kelas 2 di salah satu sekolah SMP negeri yang berada di daerah kota Bandung. Pada waktu itu sekitar jam 5 pagi, aku berangkat dari rumah menuju sekolah menggunakan angkutan umum. Karena ada jadwal piket kelas, jadi aku sengaja berangkat ke sekolah pagi-pagi lebih awal. Walaupun di jalan sempat ada kemacetan karena ada kecelakaan sepeda motor, tapi alhamdulillah aku tidak kesiangan. Jam 5:30 aku pun tiba di sekolah. Terlihat hanya beberapa siswa kelas lain saja yang sudah datang ke sekolahan ketika itu. Dan aku belum lihat satupun teman sekelasku yang datang. Langsung saja aku menuju kelas yang saat itu berada di lantai 2. Sesampainya di depan pintu kelas, aku sedikit terkejut karena mendengar suara yang menangis. Aku pun menoleh kanan kiri mencari tahu di mana sumber suara tangisan itu berasal. Suara tangisan itu seperti tangisan perempuan. Perlahan-lahan aku membuka pintu kelas dan ternyata di dalam ada perempuan. Sedang duduk di bangku sambil menunduk dan menangis. Sepertinya aku mengenal suara itu. Ya, ternyata dia adalah Desi, teman sekelasku. Dalam hati aku bertanya, kenapa dia menangis? Mungkin dia sedang ada masalah pribadi atau masalah keluarga. Lalu aku menghampirinya dan aku tanya dia, "Kenapa kamu nangis, Des?" Lalu Desi menjawab sambil mengusap air matanya. Gak ada apa-apa. "Gak ada apa-apa tapi kok nangis?" sahutku sambil bercanda. Tapi Desi tak menjawabnya. "Tumben kamu datang pagi banget, padahal kamu kan gak lagi piket," tanyaku lagi sambil berusaha menghibur dia supaya tidak sedih. Tapi Desi hanya terdiam. "Hei Des, daripada diem mendingan bantuin aku nyapu yuk. Nyapu kelas nih biar bersih." Lagi-lagi Desi diam, tapi aku tak berhenti di situ. Aku pun mencoba menghibur dia lagi. "Hei Desi, kamu dari rumah pergi jam berapa sih? Kok datang ke sekolah duluan kamu? Padahal aku dari rumah sengaja pergi pagi supaya jadi yang pertama datang. Malah keduluan kamu. Apa jangan-jangan kamu nginep di kelas ya?" ucapku bercanda supaya dia tertawa. Tapi lagi-lagi Desi terdiam dan pandangannya kosong. Sudahlah. Akhirnya dari situ aku tak lagi menghiraukannya. Sampai akhirnya teman piketku berdatangan. Setelah menyelesaikan piketku, aku bercerita
pada 4 teman piketku kalau tadi Desi menangis. Namun ada yang aneh. Saat aku bercerita mengenai Desi, tapi tak ada satupun temanku yang melihat Desi. Padahal jelas-jelas Desi tadi duduk di sini. Aku pun menoleh untuk memastikannya dan ternyata Desi tidak ada. Mungkin saja Desi lagi ke toilet, tegasku pada teman-teman. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Sampai waktu itu, tepat jam 9 pagi, saat kelasku sedang mengikuti kegiatan belajar, kelasku kedatangan wali kelas. Dari gerak-gerik yang aku lihat, wali kelasku ini sepertinya akan menyampaikan pengumuman. Dan ternyata benar saja. Wali kelasku mulai bicara dan aku sangat memperhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak, hari ini kita kedatangan kabar duka dari keluarga teman kita tercinta, Desi. Tepatnya dini hari tadi jam 5:15 saat berangkat dari rumah menuju sekolah. Desi, teman sekelas kita, mengalami kecelakaan sepeda motor di jalan dan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sontak seketika aku kaget setengah mati setelah mendengar perkataan wali kelasku itu. Lalu aku pun menoleh ke arah tempat duduk Desi, tapi Desi tidak ada. Desi tidak ada di sana. Jelas-jelas tadi pagi Desi ada di sini. Aku bertanya-tanya, kemana Desi? Lalu siapa yang tadi? Siapa yang tadi menangis? Dan siapa yang tadi aku ajak ngobrol? Astaga, keringat dingin pun mulai keluar dari badanku. Aku sama sekali tidak percaya atas kejadian ini. Di dalam kelas, aku kesana kemari untuk menjelaskan kepada semua orang, semua teman-teman bahwa tadi pagi Desi ada di sini. Dia menangis. Namun, teman-temanku hanya diam, seolah aku sedang membuat lelucon. Setelah kejadian itu, aku dihampiri ke 4 teman piketku dan mereka percaya bahwa aku memang melihat Desi. Dan satu pesan yang aku dapat dari kejadian ini adalah, mungkinkah Desi datang hanya untuk berpamitan? Wallahu a'lam.